Ya. Mhm. Oke, ya, decrease and conquer. Oke, ketepatan penguasaan menyelesaikan masalah dengan strategi decrease ya, decrease and conquer. Jadi ini ada materi algoritma saat pertemuan 8 juga pertemuan 9 kita membahas algoritma decrease and conquer. Bagaimana si algoritma ini dapat menyelesaikan masalah ya. Kemudian jenis permasalahannya yang mana itu dia ya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa algoritma decrease and conquer ini adalah algoritma yang bekerja membuat suatu permasalahan semakin kecil dan mengurangi jumlah masalah. Penyelesaian masalah itu berdasarkan uh, pemecahan masalah perkecil-perkecil lagi untuk mengurangi masalah ya. Decrease ya, kalau conquer terpusat. Decrease itu dipecah-pecah seperti hierarki, diturunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, kemudian selesaikan. Conquer, turunkan atau pisahkan, kemudian diberi solusi ya. Jumlah konstan, faktor variabel. Jumlah konstan itu adalah n, permasalahan ya. Jumlah ya, konstan ya, bilangan konstan. Jadi ada jumlahnya berapa nanti permasalahannya, apa saja yang mempengaruhi faktor konstannya, dan apa saja variabelnya. Algoritma decrease ini berbeda dengan divide and conquer ya. Ada divide, ini decrease ya. Decrease, algoritma bekerja membuat satu permasalahan semakin kecil. Itu tadi dia ya. Ada di sini, kalau mata kuliah ini kan membahas mendesain juga menganalisa. Jadi kalau misalnya kamu belajar perancangan, ya desain dulu, apa analisa dulu? Analisa dulu apa desain? Nah, itu dia, dianalisa kah atau didesain dulu? Desain dulu atau analisa? Metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan. Jadi ada beberapa dibuatkan sub persoalan ke lebih kecil sehingga didapat apa sub persoalannya diproses. Divide and conquer ini adalah persoalan menggabungkan semua solusi setiap sub persoalan. Ada di sini beberapa tahapan, sesuai judulnya decrease, conquer ya. Decrease mereduksi seperti reduksi ya. Kalau kamu ingat dulu belajar fisika atau biologi ya, atau kimia. Nah, ada dulu belajar kimia kalian. Mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Jadi seperti disaring beberapa permasalahan-permasalahan. Tidak ada tahap combine ya, tidak ada pencampuran ya. Decrease saja, conquer aja ya. Jadi ini masing-masing berdiri sendiri ya. Decrease satu permasalahan diselesaikan, conquer satu permasalahan diselesaikan. Ini tadi Diahana tadi udah ujian atau belum ya? Decrease ini pecahkan, nah ini dia menjadi beberapa kecil. Kalau ini dipecahkan, selesaikan, pecahkan, selesaikan. Nah, itu dia ya perbedaannya. Nah, kita lihat decrease ini ada 3 varian ya, varian. Decrease by a constant, konstantanya ditentukan dengan 1. Kemudian decrease by a constant factor yang ditentukan yaitu sama dengan 2. Decrease by a variable size yang instance persoalan direduksi pada setiap iterasi algoritma. Jadi di sini persoalan direduksi ini sebesar konstanta. Jadi kalau ditentukan 1 ya sebesar itu aja lah dilakukan iterasi algoritmanya. Kalau by constant apa ya? 15. Oh, siapa nih? Anda. Oke, masalah ya. Yang penting ada pemberitahuan ya. Decrease by a variable size, instance persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Jadi setiap variabel ditentukan berapa size-nya, tentu akan mempengaruhi persoalan reduksinya ya. Ini ada semacam flow ya, chart apa ya. Ada yang sudah menggunakan VCU. Jadi kalau menggambarkan ini jangan menggunakan Word ya. Kalau bisa nanti kamu ini udah semester 5. Ada yang sudah pernah menggunakan VCU? Bukan Visual Studio ya, VCU. Jadi kalau misalnya mau bikin bagan, flowchart, kayak gini, ini masih simpel ya. Di Word pun bisa.
Tapi supaya lebih rapi, gunakan itu adalah Microsoft Visio. Bagian Microsoft juga ya, Diki udah ujian ya. Itu dia. Di sini decrease by a constant. Constant inilah yang n ya, menunjukkan kenapa disebut konstan. Persoalan berukuran n berapa gitu ya persoalannya dibagi. Jadi setelah tadi dibagi-bagi, setiap persoalan menjadi n kurang 1. Nah, ini dia n kurang 1. Setelah ditemui, dipecahkan, langsung dilakukan penyelesaian solusi persoalannya. Inilah yang menjadi solusinya. Jadi apa ya namanya? Di sini adalah kita melihat seberapa mangkus, seberapa ini dia kompleksitas ya. Kompleksitas itu adalah kemampuan si algoritma mengeksekusi suatu persoalan berapa lama, itu namanya kompleksitas ya. Disebut tadi A pangkat N ya, perpangkatan A pangkat N, A pangkat 3, 1 pangkat ini. Kalau setiap bilangan di pangkat 0 jadi berapa? Setiap bilangan pangkat 1. Oke, ya, jadi itu dia ya, ini dia. Jadi N sama dengan 0, itu sama dengan 1. Nah, untuk N lebih besar dari 0, berapapun itu, rumusnya seperti ini. Itulah metode untuk decrease and conquer untuk persoalan perpangkatan. Ya. Kompleksitas suatu berdasarkan jumlah operasi kali. Ya. Tadi menentukan berapa N-nya. Sekarang kompleksitas waktunya sama ya ditentukan apabila N 0 maka Tn-nya sama dengan 0. N lebih besar dari 0 yang tadi ya. Ya ini dihitung. Jadi lakukanlah persamaan Tn tadi. Tn kurang 1 ditambah 1 hasilnya dengan ini kompleksitas waktu ya. Ini sama persoalannya penyelesaiannya dengan brute force. Nanti kita lihat contohnya. Ini merupakan apa tadi ya, kalau belajar dulu struktur data algoritma itu kan, setiap algoritma yang tadi, yang seperti bagan tadi, ya kan, itu diterjemahkan ke dalam ini algoritmanya. Kalau tadi itu flowchart-nya, ini algoritmanya. Untuk eksponen, pangkat ya, real and integer, diketahui k integer. Jika n sama dengan 0, nah ini dia ya, untuk perpangkatan, disebut dengan XP eksponen ya, perpangkatan. Nah, inilah yang nanti dibuatkan ke dalam algoritma ya, ke dalam pengkodingan. Jadi setelah dimulai dengan flowchart ya. Ini kenapa dibuatkan contohnya ke dalam matematika supaya lebih mudah dipahami ya. Setelah tadi dibuatkan bagan atau flowchart, buatkanlah ke algoritma. Ini algoritma. Selanjutnya nanti dibuatkan dalam bentuk perancangan ya, ke dalam pengkodingannya. Nah, itu dia sesuai tahapan tentunya. Kemudian contoh si apa algoritma strategi ini dipakai juga untuk selection sort ya. Selection sort itu di sini kalau kita perhatikan ya, diketahui ada tabel ya, atau tabel A ataupun urutan apa itu namanya? Urutan angka-angka atau di sini elemen-elemen secara acak ya. Jadi secara acak itu ada 8 digit atau 8 elemen. Kita mau menggunakan conquer ya, decrease and conquer pada metode selection sort. Jadi sebenarnya mata kuliah ini harus lebih dulu paham itu apa struktur data ya, karena di situ ada metode selection sort. Selection sort ini adalah mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Nah, diketahui di sini ada, kalau kita perhatikan ini namanya iterasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini diketahui ya, diketahui 4, 12 ini. Diperiksa, kita diperiksa, oke, mana yang paling kecil? 1. Oke, setelah dapat, disisihkan atau dibuatkan paling awal. Nah, dibuat lagi nih, ya. Mana yang paling kecil? Di iterasi kedua, 2. Ya, kebetulan 2. Urutkan. Ini dilakukan karena ini ada 8 digit, dilakukan berapa iterasi? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai terurut dari besar ke kecil, ya, dari kecil ke besar. Pertanyaannya, kalau misalnya kamu di Word atau Excel, untuk mengurutkan bilangan dari besar ke kecil pakai apa? Kalau kamu di Word atau Excel, kan ada tuh mengurutkan besar ke kecil, kecil ke besar. Ada yang mengingat?
Di Word ataupun Excel? Ada? Nanti kamu lihat ya. Jadi mengurutkan contoh, ini sudah dibuatkan, kemudian diurutkan. Itu bisa berbentuk angka, bisa juga ABCD ya, lebih mudahnya. Nah, ini penerapan si decrease conquer ini menggunakan selection sort ya. Jadi diseleksi, pilih yang paling kecil, urutkan, pilih yang kecil, urutkan. Jadi untuk selection sort ini membutuhkan waktu yang lebih banyak karena harus dipilih, kemudian diurutkan, pilih, diurutkan, gitu dia ya. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah seberapa cepat ya, seberapa time-nya itu TN ya, menyelesaikan persoalan. Kalau bisa waktu algoritma selection sort, nah, ini dia dibuatkan ya, ini rumusnya. Untuk N sama dengan 1, maka TN-nya sama dengan A. Apabila N lebih besar dari 1, TN-nya sama dengan TN kurang 1, dalam kurung, tambah CN. Nah, ini diterjemahkan lagi ke dalam algoritmanya ya. Oke, kita lihat. Ke dalam ininya, chart atau bagan ya, atau flowchart-nya. Nah, kalau tadi ini adalah decrease by constant factor, berapa faktornya yang mempengaruhi. Kalau tadi N di sini N persoalan dibagi ataupun dibuatkan subnya langsung N kurang 1. Kalau untuk persoalan ini constant by constant factor, persoalan N-nya nah ini dia N ya, N per 2 ya. Jadi setiap ada permasalahan langsung dibagi 2, kemudian dibuatkan solusinya ya. N per 2 itu sama dengan MIP ya. MIP itu adalah nilai tengah. Contoh, binary search. Binary search itu kan pencarian bilangan binary ya. Diketahui kondisi awal larik A terurut menaik, terurut menaik, terurut menaik. Kalau A, B, C, D, E, F, G itu terurut atau tidak? Nah, tadi. Terurut, Bu. Terurut, Menaik, Bu. terurut menaik atau menurun? Apa? Naik. Menurun. Hah? Mana lebih besar A dari B? C, D. Ini kan terurut, tapi menaik atau menurun? Contoh, 1 sampai 10. Ini udah terurut ya. Menaik atau menurun? 1 sampai 10. Menaik. Menaik, Bu. Menaik, Bu. Menaik, 1 sampai 10. Kalau di Word ini apa? Kalau kamu pakai di Word, kalau ini mungkin kamu agak susah ya. Bisa memang ini lebih gampang. 1 sampai 10, kalau kamu di Word atau di Excel, apa kamu gunakan? Ada yang ingat? Supaya tidak mengantuk ya. Ini namanya mid atau nilai tengahnya ya. Ada yang ingat? Decrease apa? Ada yang ingat? Clear, 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 clear. Ada yang ingat? Tidak ada? Sorry. Oke. Stop. Ada gangguannya. Ya, jadi oke. Di sini untuk binary search ya, untuk metode decrease by a constant factor, waktu tadi setiap persoalan ambil nilai tengahnya atau mid ya, atau n per 2, langsung dibagi 2, dibagi 2, kemudian cari di berapa persoalan di kiri dan berapa di kanan. Nah, ini dibuatkan ke dalam algoritmanya, tadi larik itu adalah array itu adalah metrik ya, matrik. Jadi dia ini array, input A, array of integer, ukuran larik sudah 0. Ada perulangan, inilah iterasinya. Dapat nanti hasilnya, itu dia contohnya. Jadi urutannya ada algoritmanya, flowchart-nya, kemudian ke algoritma, ini dibuatkan ke coding. Codingnya apakah mau pakai Pascal, C++, atau Python, ini bisa ya. Tapi inilah algoritma untuk pencarian penentuan binary dengan discrete conquer-nya. Itu dia. Kemudian untuk menentukan, di sini kan kita harus melihat TN-nya ya, berapa lama jumlah operasi TN. Apabila N sama dengan 0, itu 0, ini dia diperoleh. Berikutnya interpolation search. Ibu stop aja dulu ini ya. Oke, Ibu mau lihat contohnya langsung. Oke ya.
Suara tetanggaku ada. Jadi ibu tidak bisa. Sebentar ya. Ini salah satu contoh, tapi ini divide and conquer ya, divide and conquer kita kan ini. Jadi ini juga bisa dibuatkan ke dalam perancangan sistem aplikasi. Kalau kamu perhatikan di sini semacam sidik jari ya. Kalau misalnya kamu pernah apa tuh pesan KTP kan ada tuh sidik jari. Nah ini dibuatkan semacam apanya? Apa itu namanya? Sistemnya ya. Jadi ini dia. Sidik jari identitas penduduk menempatkan salah satu ini dia. Ini menggunakan VB ya. Jadi tapi di sini memang tidak dimunculkan algoritma yang kita bahas tadi ya, tidak ditampilkan apa tuh ininya. Tapi ini dia. Jadi dimasukkan misalnya nih di input sidik jarinya, kemudian ditampilkan. Ini hanya contoh saja. Jadi materi ini setelah tadi dibuatkan apa itu namanya alurnya, flowchartnya, kemudian dibuatkan ke dalam algoritma. Berikutnya setelah dibuatkan algoritmanya adalah pengkodingannya. Cuma di sini adalah yang ditunjuk lebih dominan ke perancangannya ya, ke perancangan bukan ke codingnya ya. Oke, ini dia beberapa contoh. Ini gambarnya di input ya. Ini sudah ada ilmu, sudah ada citranya, sudah ada apa tadi ya materi buatkan bahas tadi. Kemudian ada perancangan sistemnya. Nah, tapi di sini dia menggunakan ini dia ya, sidik jari identitas penduduk. Tapi di sini menggunakan algoritma divide and conquer. Kalau kita kan bukan ini ya, tapi ini adalah salah satu contohnya. Jadi bisa dikembangkan ke sistem identitas penduduk berbasis fingerprint. Jadi setelah kamu finger ya difotokan ininya kan kayak di scan, kemudian diidentifikasi termuncullah data-datanya. Ini namanya apa itu namanya flow-nya ya atau ininya flowchart-nya, alurnya. Nah, ini dia. Kita tidak ke situ, kita adalah ke cuman penelitian ini lebih ke perancangannya. Jadi inilah contoh-contoh perancangan untuk ini. Oke, ada pertanyaannya? Kalau Ibu rasa cukup dulu ya, karena minggu depan ini ada pertemuan lagi mau lanjutkan ini. Cuman Ibu lihat kehadirannya sudah menurun ya, tidak se. Oke, ini dia. Lydia. Mana tadi si siapa tadi? Tidak hadir juga ya, tapi tadi di sana ada si dia udah UTS. Maria Magdalena kenapa nggak UTS? Ini semua kayaknya udah UTS yang hadir di sini. Ya kalau kamu tidak UTS kan kamu tinggal melapor ke sama siapa? Kaprodi ya kan? Sebenarnya hanya itu aja, tapi kan perlu Ibu mengingatkan karena ada kebanggaan siswa mahasiswa itu apabila dia dipanggil ataupun ada merasa diperhatikan. Jadi apa ya? Kalau bisa teman kamu yang kalau tidak hadir sekali, 2 kali, silakanlah. Ini semua yang rajin-rajinnya ya. Tapi kehadiran hampir 50%. Ya si Maria Magdalena tidak ada ya. Oke, ada pertanyaan? Intan, Windy, dia kemana? Ernawati, Cynthia, cukup? Kita ke Gisi? Cukup. Oke. Oke, supaya tidak terkantuk-kantuk, kita kembali. Selamat malam. Malam.